Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelas diagram. Kembali dulu ke konsep sistem analis dan sistem desain. Pada sistem analis diperlukan untuk membuat beberapa diagram. Yang pertama yaitu use case diagram untuk mengidentifikasi proses bisnis. Kemudian activity diagram dan atau BPMN untuk menggambarkan pemodelan proses bisnis. Kemudian sequence diagram untuk menggambarkan realisasi proses bisnis dalam aplikasi, di mana sequence diagram ini terdiri dari boundary, control, dan entity. Ini adalah di fase analis. Kemudian di fase desain, hal yang pertama yang perlu dibuat adalah kelas diagram. Yang kedua, user interface design. Yang ketiga, data model. Dan yang keempat, deployment diagram. Nah, saat ini kita akan membahas kelas diagram. Kelas diagram ini nantinya akan mewakili boundary, control, dan entity class. Boundary juga nanti akan digambarkan dengan user interface design. Entity secara detail juga akan digambarkan dalam pemodelan data model. Oke. Ini kelas, contohnya adalah sistem ATM. Ya, menu pin, berarti di sini ada satu kelas namanya menu pin. Dalam pemrograman berbasis objek, biasanya digambarkan dengan codingnya seperti ini, yaitu public class, nama kelas dimulai dari huruf besar, kemudian kurung kurawal buka. Nah, di sini adalah rutin programnya dan ditutup dengan kurung kurawal tutup. Ini untuk menggambarkan satu kelas. Dalam kelas diagram digambarkan dengan satu kotak. Dalam programnya nanti akan dibuatkan seperti ini bentuknya. Kemudian atribut. Atribut itu semacam field dalam sebuah tabel. Yang perlu diperhatikan di sini yang pertama adalah visibility dari atribut. Pertama, public. Public itu artinya not hidden from any object. Artinya pada semua objek di dalam sistem tersebut bisa mengakses kelas yang dideklar secara public. Yang kedua, protected. Simbolnya seperti ini. Ini hidden from all but immediate subclasses. Jadi pada dasarnya semua kelas atau objek tidak bisa mengakses kelas yang protected, tapi subclassnya bisa. Kemudian private, hidden from all other classes. Nah, kalau ada private berarti atribut ini hanya digunakan oleh kelas tersebut, tidak bisa digunakan di luar kelas tersebut. Defaultnya sebuah kelas itu private. Sebuah atribut itu private defaultnya kalau kita tidak men-setting public ataupun protected. Nah, ini adalah kelas dengan atribut dan metode. Nah, ini adalah satu hal yang membedakan antara kelas diagram dengan ERD atau Entity Relationship Diagram. Kalau ERD biasanya hanya menggambarkan atribut, tapi kalau kelas dia menggambarkan atribut dan metode. Kita lihat simbolnya dalam kelas diagram seperti ini, sebuah kotak, kemudian atasnya ini adalah nama kelas. Nah, kemudian ini adalah ini atribut. Ini atributnya. Kemudian ini adalah metodenya. Kita lihat perwujudan dalam programnya. Public class manager
validasi kurung buka private login m login. Nah, private login m login. Kemudian public integer validasi kartu kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Maaf, saya revisi. Jadi validasi kartu, kemudian validasi PIN dan blokir kartu ini adalah metode, ya. Sementara atributnya adalah ini, ya. Jadi ini kelas, di dalamnya ada satu atribut, kemudian ada 3 metode, ya. Masing-masing metode cara menulis di programnya seperti ini, ya. Di tengahnya ini nanti bisa banyak codingnya, Selanjutnya adalah relationship. Dalam kelas diagram perlu digambarkan relationship antar kelas. Ada 4 macam. Yang pertama, generalization atau is a relationship. Dia enables inheritance of attribute and operation. Memungkinkan inheritance dari sebuah atribut dan operasi. Maksudnya inheritance itu mewariskan. Ya, satu kelas bisa mewariskan ke subkelasnya. Atau dari superkelas mewariskan ke subkelasnya. Kemudian relationship yang kedua yaitu aggregation. Has a relationship. Ya, mempunyai hubungan dengan A. Relates part to words. Menghubungkan bagian. Bagian-bagian. Kemudian menggunakan dekomposisi. Itu aggregation. Kemudian composition. Has a relationship. Sama, tetapi lebih kuat daripada aggregation. Di relationship-nya lebih kuat daripada aggregation. Nanti kita akan lihat contohnya. Association, relationship that don't fit is A atau has A. Jadi dia relationship tapi bukan sebagai is A atau has A. Seringnya weaker form of has A, lebih lemah daripada has A. Miscellaneous relationship between classes, artinya bermacam-macam relationship dari kelas. Kita akan lihat. Oh, ini nanti ya. Class association, adalah contoh class association. Di sini ada class manager validasi, mempunyai atribut ini, mempunyai metode ini, ya. Kemudian di sini ada kelas login. Jadi login itu kelas tapi di sini menjadi atribut, ya. GetPin, di sini punya metode getPin. Nah, di sini ada association bahwa kelas manager validasi ini mempunyai hubungan mengakses login menu atau mengakses login kelas. Nah, penggambaran di dalam sequence diagramnya seperti ini. Jadi dari kelas interface menu pin, ya, kemudian ada metode validasi pin dilakukan oleh mengakses ke manajer validasi. Nah, lalu dia akan menjalankan metode getPin di menu login. Ini urutan pelaksanaan programnya. Validasi pin dulu, kemudian getPin. Secara program di kelas manajer validasi bentuknya seperti ini, seperti yang tadi dijelaskan. Cuma di sini sudah ada detail di metode validasi pin, yaitu integer pin sama dengan mlogin getPin. Ini maksudnya apa? Di sini ada variabel pin, ya.
tipe datanya integer. Di dalam kelas manajer validasi ini ada variabel pin, kemudian bentuknya integer. Dia isinya apa? Dia isinya adalah menjalankan dulu kelas mlogin di metode getPin. Ya. Jadi atribut di sini akan terisi kalau kelas login dengan metode getPin sudah bekerja, lalu dia dapat nilai. Nah, return no, gitu. Maksudnya gitu ya. Nah, getPin ini yang mana? GetPin ini ada dalam kelas login. Nah, ini maksudnya bahwa dari kelas manager validasi dia punya metode validasi pin. Dalam pelaksanaan metode validasi pin ini, dia akan mengakses kelas public login, ya. Mengakses apa? Mengakses metode getPin, ya. Yang didapat apa nanti? Yang didapat adalah pin yang akan mengisi di atribut mlogin, ya. Kira-kira perjalanannya seperti itu. Dan di satu slide ini sudah cukup bisa menggambarkan bagaimana cara menggambarkan kelas diagram, bagaimana cara menggambarkan sequence diagram, dan bagaimana perwujudannya dalam bentuk coding. Ya, ini mungkin ini Java ya, Java. Nah, kalau tadi association, sekarang inheritance. Ya. Contohnya di sini ada menu pengambilan uang, mewarisi atau inheritance menu utama. Ya. Perwujudannya dalam coding, public class menu pengambilan uang, extend menu utama. Public class menu utama. Ini maksudnya bahwa dalam kelas menu pengambilan uang itu mempunyai karakteristik yang sama dengan kelas menu utama karena mewarisi, gitu. Dia di-extend dari menu utama. Ya, di-extend menu utama. Itu maksudnya inheritance. Nah, apakah ada bedanya antara kelas menu utama dan menu pengambilan uang? Ada. Kita tinggal menambahkan atau mengurangi di menu pengambilan uang. Artinya gini. Ada kelas mobil. Kemudian ada kelas sedan. Nah, sedan ini inheritance. Mobil ini inheritance ke sedan. Artinya sedan mempunyai semua karakteristik dari mobil. Tapi kita bisa rubah karakteristik khususnya sedan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah satu bentuk kelas diagram sistem ATM. Ini sebagai contoh saja. Ya, di sini ada kelas manajer validasi yang tadi dibahas, kemudian ada kelas login. Kemudian ada kelas menu pin, ada kelas menu utama, ada kelas kotak kartu dan sebagainya. Ini adalah kotak-kotak, ini adalah kelas-kelasnya. Kalau dia kelasnya cuma kotak kosong doang, ya, ini berarti memang belum disetting, belum didesain atribut maupun metodenya. Ya. Tapi kalau sudah ada, berarti sudah didesain atribut dan metodenya. Dan garis-garis ini menggambarkan relationship antar kelas. Seperti itu. Oke ya. Ini adalah contoh kelas diagram Musikpedia. Hampir sama, cara menggambarkannya juga sama. Nah, yang terpenting dari membuat kelas diagram inilah teman-teman paham tentang dalam satu kelas itu ada atributnya apa saja, ada metodenya apa saja. Nah, setelah itu apakah kelas tersebut ada relationship dengan kelas yang lain. Nah, kalau sudah tahu relationship-nya apa, digambarkan dengan asosiasi atau dengan inheritance atau dengan genre dan lain-lain. Oke, demikian pembahasan tentang kelas diagram. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.